Sebenarnya menjadi seorang YouTuber itu sesuatu yang mudah kita lakukan, artinya tidak sesulit yang kita bayangkan. Sekiranya kita butuh tekad, komitmen yang kuat ya untuk bisa aktif di dunia YouTuber. Namun di satu sisi kita sadari atau tidak, ketika komitmen terus kemudian tekad yang kuat, apa yang sudah kita buat atau buat video maksudnya di sini kemudian kita upload, ternyata ketika kita melihat channel kita itu sepi pengunjung, terus kemudian jumlah subscribe-nya tidak beranjak naik, tentu hal itu secara psikologi menjadi pemikiran kita. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita menerjuni dunia YouTuber, tentu yang tidak kalah pentingnya adalah peralatan itu sendiri. Namun di sini bisa kita pahami bersama bahwa rupanya tidak hanya peralatan yang kita butuhkan. Kalau peralatan sih sebetulnya sesederhana yang kita miliki juga bisa jadi asal ada tekad dan komitmen dan ketekunan kita membuat video terus kemudian kita upload, kan begitu ceritanya. Nah, persoalannya adalah bagaimana kondisi psikologis atau istilahnya kondisi mental kita untuk menjaga stabilitas kita untuk stabil bisa nge-YouTube begitu loh. Karena tanpa kita sadari juga, ketika kita melihat kondisi channel kita yang sepi, terus kemudian subscribe-nya tidak nambah-nambah, itu kan bisa jadi suatu kendala tersendiri buat kita ketika menjadi atau berusaha menjadi YouTuber. Saya pikir ini juga saya rasakan sebagai YouTuber pemula, kan begitu ceritanya. Nah, apa yang saya rasakan di sini, saya berusaha untuk mereview diri saya sebetulnya dan berbagi kepada teman-teman apa sih kira-kira tips untuk menjaga semangat kita supaya stabil dalam YouTube ya, secara psikologi atau kejiwaan kita, supaya apa ya istilahnya terkawal lah, tidak ada down, tidak ada frustasi, patah semangat, terus berhenti di tengah jalan, kan begitu. Nah, langsung saja, apa tips menjaga semangat kita sebagai YouTube pemula? Intinya begitu. Pertama, kita fokuskan pada tujuan. Artinya tujuan kita nge-YouTube itu apa? Sebetulnya kalau bicara tentang tujuan, di video tempo hari yang kemarin itu saya membuat judul dengan motivasi menjadi YouTuber. Saya pikir ini emas dengan tujuan kita nge-YouTube. Artinya kalau kita ingat tujuan, itu kan ada dokumentasi, kemudian penunjang pekerjaan atau profesi, terus kemudian bagian daripada aktualisasi diri, terus yang keempat kan ingin mendapatkan dolar, kan begitu. Nah, di video itu saya katakan intinya kan kita jangan mengedepankan dolar, begitu kan. Ya, saya pikir ada benernya juga, karena belum apa-apa bayangan kita uang lah, ini akhirnya mengurangi tujuan awal kita gitu ya. Sehingga tujuan itu saya luruskan kembali. Ya, kalau teman-teman mengikuti channel ini memang saya buat khusus edukasi dan motivasi, kan begitu ceritanya. Nah, saya kembali ke awal, tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk edukasi dan motivasi, sehingga di sana itu untuk menunjang pekerjaan yang saya tekuni sekarang ini, kan begitu. Jadi intinya tujuannya itu lebih kepada apa yang bisa mengembangkan kapasitas kemampuan diri kita gitu. Jadi bukan pada dolar, meskipun dolar itu toh akhirnya kita butuhkan, kan begitu kan. Intinya hampir semua kita YouTuber kan intinya ke sana. Tapi di sini tujuan di sini kita lebih fokus pada pengembangan potensi yang sekiranya kita bisa berbagi keilmuan, pengalaman, keterampilan,
pencerahan dan lain-lain, intinya kan ke sana. Jadi intinya fokus pada tujuan begitu ya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya menurut saya itu adalah hobi. Nah, hobi di sini dalam membuat video, kalau video itu kita buat sesuai hobi, itu kan berarti nggak ada beban ya. Hobi itu kan sama dengan kesenangan kita. Jujur sih, sebelum saya menekuni dunia YouTube ini, hobi saya kan menulis. Sehingga hari-hari menulis itu ya sesuatu yang tidak beban. Kalau nggak menulis ya kayak bingung gitu. Sebenarnya sama sih dengan dunia tulis menulis. Kalau selesai nulis kan kita masukkan di media massa, selesai nulis kita masukkan penerbit. Nah, nanti hasilnya seperti apa ya tidak ada kalkulasi ke sana. Yang penting suka dulu, senang, sehingga enjoy. Dengan senang sesuai dengan hobi kita, kemungkinan besar kita tuh nggak jerah, kita itu nggak jadi patah semangat atau patah urung begitu. Intinya ke sana. Jadi hobi. Ambil contoh misalnya teman-teman membuat video suka memasak, hobinya memasak, video-videonya memasak terus. Jadi memasak kan bukan beban gitu. Tapi kalau memasak itu dianggap suatu keterpaksaan, wah kenapa aku bikin konten memasak, kan ngabisin biaya, harus belanja begini-begini. Kalau ada yang gratis kenapa masak? Kalau orang suka memasak kan sekalian nanti kita bisa nikmati bersama misalnya. Terus misalnya teman-teman ada yang suka berdandan atau beauty, kemudian misalnya sukanya pakai Wardah misalnya, kan nggak ada salahnya unboxing apa produk-produk Wardah, kan istilahnya kan sekalian gitu, biar masyarakat juga tahu oh ternyata kelebihan kekurangannya apa namanya beda ini seperti ini begitu. Jadi hobi. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman hobi bercocok tanam, membuat video tanaman juga nggak apa-apa begitu, jadi seneng gitu. Terus misalnya teman-teman suka apa ya, reparasi dinamo dan lain sebagainya di motor misalnya, ya kita buat video itu gitu kan, sekalian bekerja di bengkel sekalian bikin apa namanya uploadan tutorial pembenahan dinamo misalnya, seperti itu. Yang jelas tuh hobi. Kalau hobi itu kan seneng, kalau seneng itu cinta. Tahu sendiri kan, kalau kita sudah jatuh cinta, serasa waktu yang lama, jadi sedikit kita rasakan begitu. Jadi hobi, senang. Insya Allah dengan hobi dan senang, tidak ada kendala, tidak ada alasan untuk kita tidak buat uploadan video begitu ceritanya. Itu yang kedua, hobi. Terus kemudian kalau menurut saya itu ada yang ketiga, itu menanamkan dalam diri kita itu tentang kata proses. Ya, menanamkan dalam diri kita tentang kata proses. Artinya begini, dalam kehidupan ini kita itu kan berproses, harus memahamilah bahwa proses itu pasti, tidak mungkin kan ujuk-ujuk begitu. Kalau proses itu kan ada proses pembelajaran. Ya, bukannya ada kata pepatah bahwa, bukan kata pepatah ya, kata bijak gitu ya. Pelari sekian mil itu juga diawali dari satu langkah misalnya. Itu harus kita benar juga ya gitu loh. Seseorang yang dulunya subscribe-nya kecil sekarang besar kan dulunya juga kecil. Subscribe-nya yang besar-besar kayak Atta, Ricis itu kan mungkin bisa jadikan motivasi, tidak mungkin kan langsung ujuk-ujuk besar. Mereka semua, saya yakin, kita harus yakin mereka juga dari berangkat subscribe-nya 0, terus penontonnya juga minim gitu. Memang butuh proses, meskipun yang saya sebutkan tadi yaitu berbesar itu bukan saya katakan bukan pesaing ya, paling enggak itu contohnya begitu ya. Intinya ke sana. Jadi di sini proses itu, kehidupan itu berproses lah. Justru dari proses itu kita berusaha menjadi pribadi yang dimantapkan oleh cara-cara Tuhan, bagaimana bisa menata hati kita begitu. Insya Allah kemungkinan besar dengan adanya proses ini kita bisa sabar memaknai daripada proses pertumbuhan channel kita begitu. Kemudian ada yang keempat, itu menurut saya adalah stop membandingkan. Stop membandingkan di sini adalah misalnya begini, dia baru buat channel nih kemarin gitu loh, terus
subscribe-nya kok udah banyak, atau mungkin subscribe-nya sudah 1000 terus kemudian sudah dapat monetis atau apa itu istilahnya ya. Saya juga belajar, jadi intinya ke sana karena dia sudah memenuhi jam tayangnya, sudah subscribe-nya sudah, sehingga dapat monetis lah. Berangkatnya di hari yang sama, tanggal yang sama, tahun yang sama, kok beda ya? Ya, itu artinya di sini kita tidak perlu membandingkan, karena boleh jadi stat kita tuh sama tapi kontennya itu beda begitu. Jadi di sini perbedaan itu yang tentunya harus kita sadari. Nah, tidak artinya ada apa ya istilahnya kecemburuan sosial, tapi percayalah dengan adanya waktu yang seiring dengan apa yang kita usahakan, insya Allah semua itu kita bisa maju. Yang penting kita tidak pernah membandingkan gitu, karena membandingkan tuh sakit. Sebenarnya tidak hanya di dunia YouTuber sih, dalam kehidupan sehari-hari kalau kita terus membandingkan, kapan kita fokus ya, kapan kita fokus tujuan, terus kapan kita bisa menikmati hobi, terus bagaimana kita bisa menikmati proses. Karena intinya kalau membandingkan itu kan berarti kita nggak bersyukur, begitu kan intinya kalau saya simpulkan di sini. Jadi lebih baik berhentilah kita membandingkan dengan siapapun, karena konten yang kita upload pun berbeda, kapasitas kemampuan kita dalam membuat video juga berbeda. Sebenarnya sih bagus semua sebetulnya, cuma kita kan nggak mungkin kan memuaskan semua orang, kemampuan kita, kreativitas pun beda-beda, jadi nggak bisa istilahnya dipaksakan begitu ya. Tugas kita ya tadi, hobi tadi gitu. Kalau dibilang tidak berpikir tentang konten yang menarik, saya yakin teman-teman juga sama-sama kita itu berpikir tentang bagaimana yang menarik gitu ya, tentunya tanpa membandingkan. Itu yang keempat. Terus kemudian kalau menurut saya masih ada satu lagi, yaitu siap menerima like dislike, atau apa istilahnya suka dan tidak suka, suka dan tidak suka yang ada di apa itu dashboardnya video kita itu. Karena di kehidupan ini kita itu tidak bisa memaksakan orang itu untuk suka kepada kita semua. Pasti ada orang yang tidak suka begitu, dan itu hak orang lain begitu. Karena di dalam kehidupan itu kan memang ada sisi putih dan ada sisi hitam. Kita nggak bisa memaksakan hitam jadi putih, putih jadi hitam, tapi yang ada adalah terkontaminasi, ujung-ujungnya kok banyak yang hitam ya. Tapi percayalah, insya Allah semua itu ada hikmahnya. Coba kita ambil contoh, kalau kita habis upload kemudian baru satu video tiba-tiba jumlah jam tayangnya misalnya 9, berapa ribu gitu, atau bahkan juta yang tonton misalnya, terus subscribe-nya sudah melebihi dari 10.000 misalnya. Nah di situ kan kemungkinan juga ya itu mungkin saja kalau memang seorang artis, tapi di satu sisi kan bisa jadi ya harus kita pahami bahwa untuk menjadi seorang artis kan perjuangan sebelumnya yang bersangkutan itu mungkin juga luar biasa kan begitu. Nah bedanya kita bukan dari artis, jadi ya dari awal kita ya sudah kita tekuni kan begitu. Nah cuma kelebihannya kalau kita berangkat dari awal ini, kita itu nanti bisa bercerita, oh begini toh kelebihan dan kekurangannya, ternyata berprosesnya seperti ini begitu. Nah tapi sekali lagi ya tetap berpikir tentang apa yang terbaik yang bisa kita berikan untuk channel ini, untuk kebaikan kita semua, bagaimana seperti itu. Nah setidaknya melalui 4 tips atau 5 ya. Yang pertama tadi menetapkan tujuan, terus kemudian kita berpegang pada hobi kita, terus yang ketiga itu menyematkan atau mengindahkan kata proses, terus kemudian keempat itu kita tidak pernah membandingkan atau stop membandingkan, dan yang kelima itu kita siap menerima like dan dislike atau suka dan tidak suka. Nah melalui video dengan materi 5 cara atau 5 tips bagaimana kita bisa menjaga semangat
menjadi YouTuber pemula ini semoga memberikan manfaat, karena apa yang saya buat ini tidak jauh dari apa yang saya rasakan. Insya Allah juga sama-sama dirasakan oleh teman-teman semua. Jadi kita tetap bersabar. Sabar bukan berarti tidak berpikir, sabar bukan berarti kita nggak ikhtiar. Kita juga masih berpikir terus yang terbaik untuk channel kita itu memang seperti apa gitu. Kayak contohnya ini saya, ya kenapa kok tiap hari saya upload? Jujur juga sih, saya mengejar jam tayang kan begitu. Seperti apa? Mumpung ini dalam kondisi COVID-19 atau pandemi atau corona itu kan ceritanya. Nah, dalam waktu yang longgar ini sehingga saya usahakan upload tiap hari kan begitu. Nah, semoga melalui pemahaman ini berbagi cerita pengalaman yang saya rasakan menjadi YouTube, ya sama-sama kita saling mensupport ya, saling mendorong gitu ya. Memang saya sengaja tidak memberikan hal-hal yang bersifat ngedonkan istilahnya itu pesimis ya. Jadi bukan berarti kita anti untuk kritikan ya, artinya tetap menjaga semangat itu seperti apa ya. Semoga melalui video ini memberikan manfaat buat kita semua. Kemudian kita tetap semangat merawat channel, tidak hanya merawat channel tapi juga merawat semangat. Karena kalau semangat ini nggak kita rawat, bagaimana kita bisa merawat channel? Kan begitu. Jadi selain channel yang kita rawat, kita juga menjaga semangat kita itu seperti apa. Semoga melalui video kali ini memberikan manfaat buat kita semua, termasuk diri saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.